Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan, konnichiwa, ohayo gozaimasu. Ketemu lagi di mata kuliah Chukyu Bumpo Zehang. Kali ini kita masuk ke bab 2, bagian 1 dengan pola tara, nani nani tara, nani nani ta. Capaian untuk materi kali ini yaitu pertama, minasan mampu mengidentifikasi pola dalam kalimat tara dan ta. Kemudian, minasan mampu menjelaskan bagaimana sih struktur nani-nani tara dan nani-nani ta ini. Nah, ya, jadi jenis kalimat apa yang akan muncul sebelum tara? Oke. Ketiga, minasan mampu menjelaskan apa itu makna nani-nani tara dan nani-nani tara dan bagaimana fungsi pola kalimat tersebut. Kemudian, terakhir, setelah minasan mampu mengidentifikasi pola tersebut dalam kalimat, kemudian mengetahui bagaimana struktur pola nani-nani tara dan apa itu arti dari nani-nani tara dan bagaimana berapa fungsi dan apa fungsi dari nani-nani tara. Kemudian minasan bisa membuat kalimat sendiri menggunakan pola nani-nani tara, nani-nani ta. Ya, ini satu pola kalimatnya. Baiklah, sebelum kita masuk ke materi, persiapkan junbi shimashou, ya, junbi shio, persiapkan. Pertama, buku Minnan no Nihongo Chukyu, ya, yang biasa kita pakai, Chukyu 1, buka di halaman 16. Kemudian, sediakan alat tulis dan buku catatan minasan. Kemudian, kamus hard copy, boleh kamus yang buku cetak atau kamus online, ya, yang ada di handphone atau laptop minasan. Oke, barulah kita masuk ke struktur, makna, dan fungsi. Nah, jadi sekalian kita membahas struktur, makna, dan fungsi. Nah, jadi ada yang perlu kalau ada poin-poin yang perlu dituliskan dalam buku catatan, segera tuliskan ya. Saya akan menjelaskan sesuai dengan nanti kalimatnya. Ya. Baiklah, di sini kita akan melihat struktur, makna, dan fungsi tara dari kalimat. Baiklah, kita akan analisis kalimatnya. Kalimat pertama, ya, ini ada tandanya, ini fungsi pertama ya. Fungsi tara yang pertama. Di kalimat ini, Mado garasu wo fuitara heya ga akaruku natta. Dalam kalimat ini ada dua kegiatan ya, ada dua kalimat kita bagikan. Nah, di sini Mado garasu, ya, jendela ya. Oh, fukimasu. Fukimasu ngelap ya, jadi perempuannya lagi ngelap, ceweknya lagi ngelap kaca jendela ya, sampai cling 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 gitu ya. Nah, jadilah dia heaga, ruangannya menjadi ya akaruku naru. Akaru itu kan terang ya. Nah, ruangannya jadi terang. Jadi apa bentuk dari makna dari dia digabungkan dengan pola tara dan ta. Kenapa di sini ta? Karena heaga akarku natta. Ya, jadi bukan ta, sensei kan lampau, berarti sebelumnya nggak terang. Berarti sekarang tidak terang dong. Bukan ya. Jadi maksudnya ta di sini situasi. Kondisinya dalam keadaan terang gitu ya. Jadi tidak pakai akaruku natteimasu. Enggak juga ya. Nah, di sini jadi pola ta itu kalimat lampau pun bisa nanti fungsinya untuk menyatakan kondisi ya. Kondisi sekarang. Mado garasu fuitara, ini kan fukimasu. Nah, jika digabung, ini kejadiannya ya. Mado garasu fuitara, kira-kira artinya apa taran ini? Jadi akibat dari aktivitas pertama, terjadilah kondisi yang kedua. Nah, gitu ya. Akibat aktivitas pertama terjadilah kondisi kedua. Jadi fungsinya apa pola tara ini? Kan dia menggabungkan ya. Jadi fungsinya akibat kegiatan pertama jadilah keadaan kedua. Nah, berarti ya. Sebab akibat sensei, benar. Nah, untuk makna kita sesuaikan dengan bahasa kita ya. Kalau dia sebab akibat berarti jika ya, kalau. Tapi kalaunya bukan pengandaian ya. Nah,
Jadi kalau dalam bahasa Indonesia kita gimana tuh? Mengelap, ya. Saya mengelap jendela. Kemudian jendelanya menjadi, bukan jendelanya ya, ruangannya menjadi terang. Nah ini Sensei seperti itu menerjemahkannya. Kalau misalnya Minasan punya kalimat yang lebih alami lagi, nah silahkan ya. Jadi intinya jendela, kalau jendela ya. Tapi kalau jendelanya saya lap, ruangannya jadi terang. Tapi kalau di sini jangan pakai kalau konsep Indonesia ya. Kalau konsepnya Jepang. Kalau Indonesia kan biasanya kalau itu kan andai-andai ya, tapi ini bukan pengandaian ya. Nah, dia akibat. Jadi akibat setelah saya melakukan setelah saya membersihkan jendela, akibatnya nah ya. Jadi bisa tuh. Jadi ruangannya jadi terang. Seperti itu ya. Nah, kita lanjut ke kalimat kedua untuk memperkuat. Nah, kita lanjut ke kalimat kedua untuk memperjelas makna dan fungsinya ya. Nah, sekarang masih dengan fungsi yang pertama. Nah, kalau diperhatikan dari gambarnya, cowok ini lagi minum. Terus aduh, katanya ya. Nah, bagaimana kalimatnya? Di sini kita identifikasi dulu ya. Mana polanya? Ini ya. Nah, di depannya ada nomimas. Nomimas. Nah, tadi sebelumnya lupa ya. Nomimas. Dari nomimas nih ya. Sumetai gyunyu o nomu. Nomu menjadi pola nonda. Nah, jadi kita tahu struktur tara dia harus kata kerja bentuk ta. Ya. Nondara gitu ya. Jadi nggak bisa sumetai gyunyu nomu tara, nggak bisa ya. Jadi sumetai gyunyu nondara onaka ga itaku natte shimatta. Onaka ga itaku natte shimau. Ya, onaka ga itai. Kenapa pakai itaku natte, Sensei? Soalnya itaku natte ini menjadi. Nah, kenapa ada shimau lagi? Nah, ini kombinasi ya. Itaku natte menjadi. Shimau itu makna tidak disengaja. Jadi sesuatu hal yang membuat kita rugi atau misalnya apa ya? Kecewa. Jadi ungkapan kecewa. Tapi juga tidak diartikan juga ya di dalam kalimatnya. Saya kecewa, perut saya menjadi bukan ya. Jadi maknanya. Jadi yang tersirat itu kalau pakai shimau berarti dia kecewa. Ya, jadi makanya jadi dia kecewa nih sudah minum susunya, mungkin dia sudah olahraga buru-buru minum susunya ya, semetai lagi dingin, langsung glug gitu ya. Jadi nate sih mau menjadi sakit. Nah, masuklah ke pola kita pakai tara. Nah, di sini maknanya bisa juga karena saya minum ya akibat ya. Tapi di sini juga ada pola seperti ini ya, kalaunya bukan pengandaian ya, dicatat lagi, jika juga bisa ya. Atau misalnya kalau ragu, nggak usah lah pakai kalau, kosongin aja juga boleh. Misalnya seperti ini, minum susu dingin, jadinya, nah bisa juga ya. Saya minum susu dingin, jadi, nah kalau misalnya gitu ya, saya minum susu dingin, jadi setelah itu perut saya menjadi sakit. Seperti itu ya. Fungsinya masih sama dengan yang pertama tadi. Oke, kemudian kita masuk ke renshu shimashou. Ya, kita masuk ke renshu, kita latihan untuk memantapkan fungsi yang pertama ya. Nah, di sini contoh kegiatan pertamanya dia gohan wo tabemasu katanya. Setelah itu, aduh, ya, mengantuk dia ya. Nemuku naru dari nemui ya. Nemui kata sifat i. Kalau menjadi mengantuk, i-nya dihapus plus naru ya. Kunaru. Nemuku naru jadi ngantuk.
saya makan nasi, mungkin makan nasinya banyak ya. Saya makan nasi, terus jadi ngantuk. Nah, itu kalimatnya. Nah, kalau dalam bahasa Jepangnya seperti ini. Gohan wo tabetara, perhatikan polanya, tabemasu. Kalau dia pakai tara, berarti tabetara. Gohan wo tabetara, nemuku natta. Maka saya makan nasi, jadi saya sekarang mengantuk. Seperti itu ya, contohnya. Nah, sekarang kita masuk ke renshu ichiban, nibang, sambang. Coba, yatte kudasai. Oke, di sini renshu ichiban, nibang, sambang ada di halaman 16. Ya, 16 pejiを見てください. Ichiban. Ya. Di sini kan kalimatnya ada dua ya. Aktivitas pertama adalah yukuri yasumu. Yukuri yasumimasu. Ya, yukuri yasumimasu itu dia bukan yukuri itu pelan-pelan saja. Jadi dia istirahatnya pelan-pelan bukan ya. Jadi dia maksudnya istirahatnya itu dengan relax. Itu maksudnya yukuri ini ya. Bertambah maknanya ya. Jadi yukuri yasumimasu. Istirahat dengan bukan istirahat dengan tenang ya, itu beda lagi. Ambigu ya. Istirahat dengan santai gitu ya. Jadi santai. Kemudian akibatnya jadinya dia genki ni narimasu. Genki ni narimasu. Ya, jadi dia bugar lagi, fresh lagi misalnya gitu ya. Nah, silakan bikin kalimatnya ya di buku catatannya dan di buku cetaknya. Nih bang, mainichi mizu wo yarimasu. Mainichi mizu wo yarimasu. Mizu wo yarimasu di sini yarimasu itu memberikan ya. Memberikan bukannya agemasu sensei. Nah, untuk yarimasu itu memberikannya ke bawah. Bawah maksudnya sensei. Seperti ini ya. Nah, ini ada orang kan dia ada yang ke atas. Ke atas tuh biasanya umurnya di atas kita atau statusnya di atas kita atau ilmunya di atas kita, misalnya sensei atau sensei, orang tua gitu ya. Senior. Nah, kalau yang mendatar itu kan yang seumuran, teman sejawat, rekan sesama kelas gitu ya. Nah, kalau yang di bawah maksudnya itu umurnya di bawah kita dan statusnya di bawah kita dan juga ilmunya di bawah kita misalnya ya. Juga dia dekat dengan kita tapi dia di bawah kita. Nah ya, jadi kalau misalnya bahasa Padang itu dia mendaki, mendatar, menurun gitu ya. Nah, kalau di bawah ini misalnya adik dan benda-benda juga masuk sini ya. Jadi adik disamakan dengan benda sih bukan ya. Tapi ya gitu ya, dia bukannya kasar bukan ya, tapi dia sesuai dengan porsinya gitu ya. Dia biasa gitu, biasa tapi kasarnya oke. Benda di sini ya. Jadi memberi untuk yang di bawah itu dia pakainya yarimasu. Ya, jadi kalau saya ke teman kasih yarimasu gimana saya? Berarti nih yaru, nih gua kasih nih. Gitu-gitu dia bahasanya berarti ya. Nih saya kasih buku, nih gua kasih nih buku. Kayak gitu kan berarti hongo yaru. Gitu ya. Jadi harusnya hongo agemasu gitu ya. Agemasu. Kalau yaru berarti ke bawah gitu maksudnya ya. Nah, mizu yaru. Memberi air setiap hari katanya. Jadinya kire na hana ga saku. Nah, ini saya bilang tadi ya. Jadi dia beri mizunya itu ke hana, ke benda. Makanya dia pakai yaru. Kalau sensei, boleh nggak saya pakainya mizu agemas? Boleh. Jadi kayak gini, penggunaan agemas yarimas ini juga bisa bagaimana kita menganggap menganggap lawan bicara kita, menganggap lawan yang akan kita kerjakan aktivitasnya gitu. Jadi kalau kita misalnya menganggap bunganya itu, aduh saya suka banget sama bunganya sensei, saya atau kucing misalnya, saya sayang banget sama kucingnya, atau saya sayang banget sama bunganya. Ya udahlah, jangan pakai yarimas, saya nggak tega misalnya. Boleh pakai mizuo agemas, boleh ya, tidak salah ya. Memberikan ya kalau jadi gini, kalau orang Jepang kita misalnya bicara mizuo agemas ke hana, berarti dia langsung menganggap kita itu sayang sama
bunganya. Sampai-sampai ke bunga aja bilangnya agemasu gitu ya. Harusnya kan ke bunga itu pakainya yarimasu biasa aja gitu, yarimasu. Nah, di sini yarimasu ya. Kireina hana ga saku. Karena saya mainichi mizu wo yarimasu ya. Nah, hananya kire. Saku apa sih? Mekar ya. Mekarnya jadi cantik. Tuh ya. Sambang. Ada hisashiburi ni tenis wo shimasu. Hisashiburi. Nah, hisashiburi ini tidak hanya digunakan untuk sapaan ya. Oh, hisashiburi desu ne. Pernah dengar? Oh, hisashiburi desu ne. Tidak lama ya ketemu. Sudah lama ya kita nggak ketemu. Nah, untuk sebuah aktivitas ya atau sebuah hal yang akan kita kerjakan dan hal itu udah jarang nih kita kerjain, udah lama, aduh udah lama. Di sini kan tenis wo shimasu. Aduh udah lama nih nggak main tenis. Nah, itu maksudnya hisashiburi ni, jangan lupa pakai ni ya. Hisashiburi ni tenis wo shimasu. Jadi sudah lama tidak main tenis katanya ya. Kemudian dia main tenis maksudnya nih ya. Jadi sudah lama tidak main tenis dan dia main tenis nih. Kemudian totemo tsukareru. Tsukareru. Langsung tiarap ya. Tepat. Totemo tsukareru. Capek dia ya. Kenapa? Karena hisashiburi ini tenis wo shimasu. Tenis mengerjakan olahraga tenis ini kan melelahkan ya. Jadi udah lama tidak main tenis, jadi cepat capek gitu ya. Mudah lelah. Totemo tsukareru. Nah, silakan kerjakan pakailah pola kalimat tara. Ya, nanti kita akan bahas di grup. Kerjakan di bukunya dulu ya. Oke, baiklah kita masuk ke struktur makna fungsi yang kedua untuk pola tara. Nah, untuk pola kedua, fungsi kedua, perhatikan gambarnya dulu boleh. Ini kita anggap aja Tanaka-san ya. Tanaka-san ga iye ni kaerimasu. Iye kaerimasu ya. Pergi pulang ke rumah nih, baru aja buka pintu ya. Baru aja buka pintu terus dia lihat, wow, ada sesuatu, ada paket. Paket ada nimotsu ya. Terus dia angkat, terus dia lihat, oh, haha karada. Oh, ini paket dari orang tuanya, dari ibu ternyata ya. Nah, situasi seperti ini, kita bisa pakai pola tara. Kalimatnya seperti apa? Iye kaettara, ya, Tanaka-sannya pulang ke rumah dan dia baru aja buka pintunya. Iye kaettara, ternyata ada paket. Haha kara nimotsu ga todoite ita. Ya, datang paket dari, ada paket ya. Todoita itu sampai paket datang, tiba juga boleh ya, bisa ya. Datang paket dari orang tuanya. Ya, lihat ya gambarnya, kita bisa perhatikan ya. Jadi pas banget. Pas dia buka pintu, kelihatan ada paket dari orang tuanya ternyata. Ya, jadi kejadian, perhatikan ya. Kejadian iye kaerimasu dengan haha kara nimotsu todoita itu berbarengan. Jadi bukan berbarengan paketnya sampai di rumah, bukan ya. Jadi pas dia saat, jadi kita bisa pakai saat ya, saat atau ketika. Saat pulang ke rumah, kenapa dia pakai ta? Jadi kan dia udah buka pintu nih. Kalau udah buka pintu berarti kan dia sudah pulang ke rumah ya. Nah, makanya dia iye kaeta. Kalau iye kaeru berarti dia dalam perjalanan pulang tuh ya. Nah, ini kan dia udah sampai di rumahnya. Ya, jadi sudah sampai di rumah. Ketika sudah sampai di rumah atau saat sampai di rumah, ada haha kara nimotsu ga todoite ita. Ya. Ketika saya pulang ke rumah, ada paket dari orang tua, ada paket dari ibu. Oke, kita lanjut ke kalimat berikutnya untuk memantapkan fungsinya ya. Ini contoh pertama, kita lanjut. Nah, ini nih lebih jelas lagi nih. Coba perhatikan gambarnya. Aduh, Bu, lesu banget dia ya. Aduh, udah capek pulang kerja merenyah ini. Dia tiba-tiba buka kulkas. Aduh, zong, gak ada apa-apa ya. Gakkari shimashita kalau di Nihongo.
pokoknya gakari shimashita. Gakari itu, aduh kecewa banget ya, gakari. Nah, aktivitas pertamanya, reizouko no naka o mimasu ya. Jadi dia melihat isi dalam kulkas. Kemudian, nani mo haite inai. Ya, nani mo haite inai. Tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. Nah, situasi seperti ini bisa kita jadikan pola tara. Kalimatnya seperti ini. Reizouko no naka o mitara. Mitara, perhatikan polanya ya. Jadi mite menjadi mitara. Saya kenapa lampau? Iya, karena dia udah selesai melihatnya. Bukan selesai, maksudnya udah tidak ini ya, tidak. Sekarang juga dia melihat mitara. Nah, kemudian langsung dia lihat mitara, polanya ya, pola tara itu di depannya harus kata kerja bentuk ta. Nani mo haite imasen deshita. Ya. Pas dia buka pintu kulkas, pas dia mitara, saat pas dia lihat, ternyata tidak ada apa-apa. Zong gakari shimashita. Sedih ya. Nah, seperti itu. Jadi kejadiannya pas. Jadi kejadian yang pertama ini reizouko no naka o mitara langsung dapat ya. Jadi kejadian melihat reizouko langsung kelihatan bahwa dia tidak ada apa-apa. Ya, jadi kejadian itu sesaat banget. Jadi pas sekejap ya. Jadi setelah mitara langsung. Nah, itu ya. Jadi bisa saat melihat dalam kulkas tidak ada apa-apa. Nah, seperti itu ya fungsi yang kedua. Baiklah, kita latihan untuk memantapkan pola fungsi kedua. Contoh, perhatikan gambarnya ini sesuai dengan gambar yang di buku juga ya. Pertama, aktivitas pertama adalah dia mau belanja kayaknya ya. Dia saifu no naka o mitara. Dia lihat nih, ada nggak ya isi dompetnya. Langsung okane ga nakata, okane ga arimasen ya, nggak ada rupiahnya, nggak ada, apalagi yennya ya. Nah, jadi kejadian yang pertama pas langsung kejadian yang kedua ya, okane ga nakata, situasi kondisinya, malah gak ada uang. Pas melihat atau saat melihat, ketika melihat gitu ya, ketika melihat dompet, malah gak ada uang. Nah, jadi minasan sesuaikan dengan ininya, kalimatnya boleh apa saja, asalkan tidak merubah maknanya ya. Nah, sekarang kerjakan latihannya. Renshu 1 to Renshu 2 o yatte kudasai. Renshu 1. Nah, kita bahas dulu. Renshu 1 ada di halaman 17 ya. Silakan mite kudasai. 17 peji o mite kudasai. Gambar yang pertama ya. Jalan-jalan nih, terserah mau di Koeng, mau di mana. Pas dia jalan-jalan, aduh nemu sesuatu apa ini ya katanya. Menemukan sesuatu, menemukan apa? Cari bahasa Jepangnya ya. Apa? Bebas. Saifu kana korewa. Dompet mungkin ya. Nah, gunakan pola taranya ya. Untuk kalimat kedua, dia datang ke rumah siapa nih? Pergi ya, datang ke rumah tomodachi mungkin, bebas ya, ini tomodachi, kasih nama juga boleh, teman juga boleh, kanojo juga boleh ya. Nah, datang ke rumah teman, malah temannya pergi ya. Atau temannya nggak ada di rumah, bisa juga ya. Nah, yang ketiga, pas buka pintu, ini hampir sama kayak dia. Pas buka pintu, pas buka pintu langsung lihat, temennya ada yang jatuh nih. Tawaremashita. Boleh ya, apa saja, jatuh, mau pingsan juga boleh, lihatlah kosakatanya ya. Nah, begitu renshu 1. Silakan dikerjakan ya. Berikutnya untuk renshu nih, ada di halaman 17 peji ya, maaf ya. 17 peji. Nah, ada settingan nih.
Settingannya seperti apa? Omotte ita koto, kekka ga chigatte ita koto ga atta ra hanashite kudasai. Omotte ita koto. Omotte ita koto itu hal yang kita pikirkan. Hal yang kita prediksikan. Hal yang kita prediksikan, kekka ga chigatte ita. Kekka hasil. Hasilnya berbeda dengan yang kita pikirkan. Ya, berbeda dengan yang kita anggap, kita prediksikan tadi. Nah, hal tersebut kalau ada, nah ini ya, jika ada hal antara, jika ada hal yang berbeda hasilnya sesuai dengan yang kita pikirkan, coba sampaikan. Nah, ini kasusnya. Jadi pikirkanlah hal yang menurut kita beda dengan apa yang kita prediksikan. Nah, ucapkan. Nah, hal seperti ini, ketika terjadi seperti ini, kita bisa pakai pola nani nani tara, nani nanita, ya. Nih, contoh kalimatnya ada di sini. Kita cari dulu mana polanya, Sensei. Nih dia. Ini polanya ya. Mitara, ta. Ini polanya nih. Nah, kono hon wa, ini dia ya. Kono hon wa, awalnya saya prediksikan apa sih buku ini? Kok gambarnya kucing doang, cine. Jadi dia instruksinya seperti ini. Amari omoshiroku nai. Katanya, kata cewek ini ya. Kayaknya nggak menarik nih, kurang menarik. To omotte imasu. Katanya. Ga, lupa tanya. To omotte imashita ga. Tetapi, nah ada tetapi di sini, tandai. Ada tetapi di sini. Salah maaf. Nah, nih. To omotte imashita ga, data ya. To omoimasu, berpikir. Tuh belum. Omoimasu. Berpikir, omoimasu, saya pikir buku ini saya pikir tidak menarik. Tetapi ga yonde mitara, nah dicoba baca sama dia, dibukanya. Dibuka. Yonde mitara, setelah saya coba untuk baca, malah senyum dia. Ya, tidak bertanya lagi. Ini hasilnya. Totemo moshirokata desu, katanya. Nah, jadi awalnya prediksinya, apa nih bukunya nih? Ternyata sudah dibaca. Menarik ya. Nah, seperti itu. Jadi tugas renshu kedua, minasang cari kondisi yang seperti ini. Polanya kita pakai pola baku aja. Ini polanya ya. Ya, jadi minasang hal yang pertama di sini ya, tuliskan apa yang minasang prediksikan pertama kali. Tentang apa saja ya. Kemudian, apa yang aktivitas yang minasang lakukan. Nah, hasil dari aktivitas tersebut, apa yang dapat? Ternyata hal yang di depan ini jadinya seperti apa ya? Jadi dia berlawanan ya. Nah, itu untuk renshu kedua. Oke, sekian untuk materi kali ini. Shimon ga atta ra grup de kiite kudasai. では、頑張ってください。さようなら。